Oke, saudara sekalian, mari kita sekarang membuka firman Tuhan. Saya ajak kita membuka 2 Samuel pasal yang ke-23. Ini adalah hari reformasi, tapi saya waktu membaca bagian ini, kita akan melihat berdasarkan ayat ini dan memberi berbagai contoh dari pekerjaan Tuhan di dalam reformasi, khususnya reformasi yang dikerjakan Martin Luther. Mari kita melihat 2 Samuel pasal 23, kita membaca bergantian ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Samuel 23 ayat 1, saya akan mulai, saudara ayat yang kedua, dan bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-7. Saya akan baca ayat pertama, 2 Samuel pasal 23 ayat yang pertama. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin, sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari reformasi yang Tuhan kerjakan lebih dari 500 tahun yang lalu. Dan hari ini kami juga boleh merayakannya bersama-sama di dalam ibadah Minggu yang Kau sediakan bagi kami. Kami berdoa biarlah semangat daripada para reformator yang Kau bangkitkan di tengah-tengah zaman ini juga kami boleh menerima. Kami sebagai anggota daripada gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini boleh juga mengerti dan melanjutkan dan meresponi akan panggilan Tuhan di dalam zaman ini, mengerti akan kedalaman firman-Mu, dan dengan firman-Mu kami boleh hidup menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini dengan tantangan pergumulan yang berbeda dengan para reformator, tetapi dengan semangat dan Tuhan yang sama yang memimpin kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami ketika kami merenungkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus yang sudah bekerja di dalam diri dan jiwa para reformator, juga roh yang sama yang memimpin kami hari ini, sehingga kami boleh sekali lagi dicelikkan mata rohani kami, dibakar hati kami oleh kebenaran firman-Mu, dan kami boleh meresponi akan panggilan Tuhan seperti para reformator di dalam zaman yang lalu. Berkati setiap kami dan pimpinlah dan berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita tadi sudah menyanyikan lagu Mighty Fortress is Our God. Ya. Dan kalau saudara memperhatikan akan kata-kata lagu itu, maka saudara akan melihat, boleh dimunculkan mungkin kata-kata lagu itu, boleh dimunculkan. Saudara akan melihat di situ bagaimana ada konflik yang sangat sulit yang dihadapi oleh yang ditulis di dalam lagu ini, yang dihadapi juga tentu oleh Martin Luther sendiri, yang kekuatan dari setan khususnya di balik segala kejahatan yang terjadi pada waktu itu. Boleh menunjukkan, kita melihat ayat yang pertama misalnya, A mighty fortress, Allah benteng yang kukuh, perisai dan senjata, seterusnya. Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram, berani, berniat menang. Ngeri kuasanya dan tipu dayanya. Di bumi tak berdaya. Kita on earth not his equal. Segala kuasa, kejahatan yang ada dalam dunia ini, kita tidak berdaya.
Tapi kalau waktu kita nyanyi sampai kalau bait yang pertama saja, wah itu nggak ada pengharapan. Tadi kita nyanyi besar sekali kuasanya, sejahat dengan segala tipu dayanya, dengan segala pengalamannya, siapa yang bisa mengalahkan, siapa yang bisa melawan akan dia. Tapi kita melihat bait yang kedua masih juga kejahatan itu dinyatakan, with might of ours cannot be done. Dengan tenaga yang kita miliki, kita pasti kalah. Terus next, dengan pahlawan kita hanya bersandar kepada dia, pahlawan dialah yang diurapi Allah. Siapa namanya? Kristus mulia, Tuhanmu Esa, Panglima semesta. Niscaya ia jaya. Ini bait yang kedua. Kalau bait yang ketiga kita tidak nyanyi bait yang ketiga. Sebenarnya ada 4 bait, ya. Ada 4 bait. Bait yang ketiga itu juga menggambarkan kejahatan yang dengan segala tipu dayanya, yang berkuasa, yang kita tidak akan melawan dengan sekuat tenaga pun kita akan kalah. Tetapi kita memiliki Tuhan yang berfirman dengan one little word dari Tuhan, maka akan hancur semuanya. Dan ayat yang ketiga di lagu kita juga sebenarnya ayat yang keempat. Kita melihat ayat yang terakhir ini. Firman-Nya pertahankan terus. The word they still shall let remain, nor any thanks have for it. Ya. Here's by our side upon the plain. Dengan kuasa Roh Kudus, ia di pihak kita. Kendati hidupmu diambil seluruh hidup kita, terus next, apa yang diambil, harta benda, istri, dan sebagainya, sebenarnya semua yang kita miliki, keluarga, diambil semuanya, akhirnya kitalah, terus yang punya kerajaannya. His kingdom remain, atau His kingdom is forever. Nah, ini menjadi satu keyakinan dan tantangan yang dihadapi Martin Luther, yang juga khususnya di dalam kesadaran dari Martin Luther di dalam menghadapi semua itu, dia menyadari bahwa firman Tuhan itu yang berkuasa, kuasa daripada firman Tuhan dan kerajaan Allah yang itu pasti akan kekal untuk selama-lamanya, akan bertahan dan tidak ada siapapun yang akan bisa menghancurkannya. Itulah iman daripada Martin Luther yang tentu berdasarkan firman Tuhan, tentu khususnya dalam Mazmur pasal yang ke-6. Tapi saya melihat juga inilah yang menjadi iman daripada Daud yang kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23 yang kita baca pada hari ini. Bagaimana kita melihat Daud sungguh-sungguh percaya, mengerti akan apa yang Tuhan sedang kerjakan, dan kerajaan Allah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud yang akan menjadi nyata melalui keturunan daripada Daud, itu adalah kerajaan yang kekal, kerajaan yang pasti tidak akan kalah, kerajaan yang pasti berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, inilah yang kita akan renungkan bersama-sama di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23. Perkataan-perkataan Daud yang terakhir yang menggambarkan sebenarnya kita melihat paling sedikit tiga sifat daripada kerajaan Allah yang dari teks kita, dan kemudian kita akan melihat hidup dan perkataan-perkataan Martin Luther melalui teks yang kita renungkan bersama-sama hari ini. Saudara sekalian, hal yang pertama kita melihat dari sifat dari kerajaan Allah yang digambarkan oleh Daud di dalam perkataan yang terakhir, atau paling sedikit ini adalah perkataan yang secara official dicatat sebagai perkataan yang terakhir daripada Daud. Ya, kita melihat yang pertama adalah bahwa kerajaan Allah itu bersifat pasti. Ini hal yang pertama. Kalau saudara melihat introduksi di dalam ayat ini, ayat yang ke-1 sampai 3a sebenarnya, inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku. Ini baru introduksinya, saudara sekalian ya. Ini belum isinya perkataan itu sendiri, tetapi ini adalah introduksinya yang dijelaskan oleh Daud sebelum masuk ke dalam perkataan itu sendiri di dalam ayat-ayat selanjutnya. Daud memberi introduksi dengan tujuan untuk mempersiapkan kita, mempersiapkan pembaca, mempersiapkan pendengar, menerima apa yang akan disampaikan kemudian. Nah, kita mengetahui ini introduksi yang penting, introduksi untuk memberikan kepada kita bagaimana cara kita menanggapi, sikap kita seperti apa waktu mendengarkan kemudian perkataan-perkataan yang akan dibicarakan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Daud di sini pada intinya mengatakan ini adalah perkataan Allah,
Karena Roh Tuhan sendiri telah berbicara dengan perantaraan Daud sebagai orang yang diurapi Allah. Bukankah ini sesuatu yang penting ya, ketika kita mendengar sebelum masuk kepada isinya, bagaimana sikap kita mendengar akan perkataan firman Tuhan. Itu sikap kita mendengar perkataan firman itu sama pentingnya atau bahkan mungkin lebih penting daripada kemudian waktu kita mendengar isinya itu sendiri. Karena tanpa sikap yang benar, bagaimanapun firman Tuhan diberitakan, bagaimana bagusnya isi daripada firman Tuhan itu diberitakan, tanpa sikap yang benar, tanpa hati yang benar, maka seluruhnya akan berputar balik, semuanya akan menjadi rusak, semuanya akan menjadi, justru kita akan menangkapnya secara salah. Kita melihat itu di dalam contoh-contoh di dalam Perjanjian Baru. Tuhan Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus melakukan mukjizat di hadapan orang-orang yang hatinya tidak beres. Mereka ketika melihat Lazarus dibangkitkan, bukan mereka bertobat, bukan mereka sadar ini adalah Tuhan yang adalah kebangkitan dan hidup, yang bisa membangkitkan Lazarus dengan perkataannya saja. Tapi ketika mereka mendengar itu, mereka melihat apa yang dilakukan Kristus, mereka melihat dengan mata mereka sendiri, Lazarus betul-betul bangkit setelah dia mati 4 hari, maka mereka bukan takut kepada Tuhan, bukan percaya kepada Tuhan, bukan menyembah kepada Kristus, tapi mereka merancang untuk membunuh akan Yesus Kristus dan juga Lazarus. Saudara sekalian, sikap hati ini sangat penting. Saya mengambil satu contoh lagi di dalam Perjanjian Baru, saudara sekalian. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ini menjadi bagaimana Paulus sendiri berbicara kepada Timotius sebelum dia memerintahkan satu perintah yang penting kepada Timotius. Satu tugas yang penting, yang sangat penting, menjadi pusat daripada apa yang Timotius harus kerjakan. Dia memberikan introduksi yang sangat panjang sebenarnya. Ya, sangat panjang dalam pengertian ya satu ayat lebih, tetapi banyak sekali sebenarnya detail kalau kita mau merenungkan bagian itu. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 dan 2 gitu, masuk ke ayat 1 dan 2 ya. Saya bacakan bagi saudara, kalau saudara mau baca buka boleh juga bersama-sama dengan saya. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama. Dia mengatakan demikian, Paulus kepada Timotius, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Baru masuk, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, kalau saya bacakan di dalam NIV-nya lebih jelas ya dibandingkan dengan Indonesia. Paulus memulai akan perintah sebelum memberikan perintah kepada Timotius, mendorong dia untuk melakukan tugas yang sangat penting, yaitu beritakanlah firman. Maka Paulus memulai perintah itu dengan introduksi. Introduksinya seperti apa? In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead. And in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge, preach the word. Jadi kalimat introduksinya itu sangat penting ya. Sebelum masuk di dalam kalimat itu sendiri, bagaimana mengerti akan apa yang mempersiapkan hati dan sikap daripada orang yang akan mendengarnya, juga kita pada hari ini. Saudara sekalian, poinnya apa di sini? Adalah jika apa yang akan dikatakan nanti selanjutnya, yang akan dikatakan Daud ini bukanlah berasal dari manusia, tapi apa yang dikatakan Daud nanti adalah berasal dari Tuhan. Apa yang akan dikatakan Daud nanti, dia belum mengatakan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan melalui Daud, ya. Tapi dia memberikan introduksi bahwa apa yang akan saya katakan ini adalah bukan ide dari saya sendiri, tapi ini adalah ketetapan daripada Allah. Maka apapun yang akan dikatakan nanti, kalau engkau mengerti itu, kalau engkau mengerti ini adalah perkataan Tuhan, bukan ide manusia, kau mengerti ini adalah firman Tuhan, bukan rencana daripada manusia, maka kebenaran yang kau akan dengar ini perlu engkau dengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena ini adalah kebenaran yang pasti dan kebenaran yang dapat dipercaya sepenuhnya. Saudara sekalian, di dalam ayat yang kelima sebenarnya juga ditegaskan prinsip ini oleh Daud di sini, bahwa bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala
kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya. Segala perkataan Tuhan ini, segala janji Tuhan ini, semua perjanjian kekal ini teratur dalam segala-galanya dan terjamin. This everlasting covenant arranged and secured in every part. Ya, ini menunjukkan bahwa firman Tuhan yang akan diberitakan Daud dalam ayat selanjutnya adalah firman yang pasti, yang harus dipegang oleh Daud dan kita semua yang mendengarkannya, menegaskan kerajaan Allah yang bersifat pasti. Saudara sekalian, kepastian akan firman Tuhan inilah juga yang menjadi fondasi daripada reformasi, ya, yang dilakukan Martin Luther khususnya. Ya, dengan semangat sola scriptura, dia menyadari segala apa yang ada pada waktu itu, pengajaran daripada gereja pada waktu itu, dengan segala kehidupan dan moralitas yang rusak sekali pada saat itu, maka itu bukanlah menjadi fondasi dan arah daripada hidup dia dan hidup gereja, tetapi firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, firman yang teguh, firman yang pasti itulah yang membuat Martin Luther berani memakukan 95 tesisnya dan kemudian terjadilah akan reformasi yang besar. Kita akan melihat sedikit, saya akan menceritakan sedikit hal yang terjadi kemudian. Ya, setelah Martin Luther memakukan 95 tesisnya itu, maka terjadi mulai banyak sekali terjadi reformasi di berbagai tempat, dan pada bulan Juni 1520 maka Paus Leo ke-10 itu mengeluarkan keputusan yang disebut Papal Bull, ya. Papal Bull itu keputusan daripada Paus yang mengkondem bahwa poin-poin dari Luther yang dipakukan di gereja Wittenberg 95 tesis itu banyak yang salah, banyak yang melawan firman Tuhan, banyak yang melawan akan tradisi daripada gereja dan sebagainya. Dan Papal Bull ini memerintahkan Luther untuk bertobat atau dia diancam untuk diekskomunikasi. Itu Juni 1520, kita tahu dulu surat tidak langsung gampang seperti sekarang. Luther baru menerima surat itu Oktober 1520. Ya, ketika dia menerima surat itu, Luther membaca surat itu dengan teliti dan dia mengatakan the bull bukan hanya mengkondem 95 tesis, the bull condemns Christ himself. This is the bull of Antichrist. Luther mengatakan, kita mengetahui Luther, keberanian daripada Luther di situ, ya. Maka dia membawa suratnya itu, berkumpul dengan teman-temannya di bawah satu oak tree, dicatat di situ, dan dia bakar surat dari Paus di situ, dibakar. Ya, dan disitulah menjadi Paus dan Roma Katolik pada waktu itu juga menjadi sangat marah, sehingga tahun 3 Januari 1521 Martin Luther secara resmi diekskomunikasi daripada gereja Roma Katolik. Tapi kemudian ada teman Luther yang bernama Frederick the Wise, yang adalah elektor dari satu kota Saksoni, ya, atau elektor itu governor atau premier mungkin gitu, ya, raja di kota itu. Maka dia minta kepada raja pada saat itu, Charles kelima, Raja Charles kelima, untuk memberi kesempatan kepada Luther untuk membela diri di depan umum, ya. Ya, dia untuk memberi kesempatan dia menjelaskan akan posisinya. Maka Raja Charles kelima itu setuju dengan gereja Roma Katolik, itu setuju untuk kemudian memanggil Luther ke kota Worms, ya, namanya Worms, ya, dan kemudian nanti akan terkenal sebagai pertemuan yang sebagai Diet of Worms. Ya, ini bukan diet makan cacing gitu, ya. Cacing lucu namanya, ya, Diet of Worms. Jadi pertemuan di satu kota yang bernama Worms, ya. Maka memanggil Luther ke kota Worms, dan ketika Luther menerima surat itu, dia diperingati oleh teman-temannya. Martin Luther ini diperingati, jangan pergi. Kau tahu, kau baca sejarah apa yang terjadi dengan John Huss, dia juga dipanggil,
Tapi ketika dipanggil bukan dikasih kesempatan menjelaskan akan pengajarannya, tetapi di-condemn dan kemudian dia dibakar sampai mati. Itu yang akan terjadi kepadamu juga. Ini adalah jebakan, teman-temannya sudah katakan. Maka tapi Luther kita tahu dia seorang yang sangat berani. Maka dia mengatakan kalau setan-setan itu banyaknya seperti genteng di langit, dia katakan, genteng di rumah ini. Maka saya pun akan tetap lompat di tengah-tengahnya menghadapi itu semua. Dia pergi, dia tidak ada yang bisa menghentikan Martin Luther. Maka kemudian 2 April 1521 Luther mulai perjalanan dari Wittenberg menuju ke Worms. Ya. Sampai di dalam perjalanan itu dia memberitakan Injil. Selama perjalanan itu saya tidak tahu berapa jauh, tetapi dia datang saat tiba di Worms baru menghadapi Diet of Worms itu 17 April 1521. Di mana waktu dia hadir, itu tempat yang resmi, tempat yang sangat bagus, tapi dan semua orang-orang yang penting hadir di situ. Selain kaisar atau Raja Charles yang kelima, seluruh pejabat-pejabat negara dan gereja hadir. Kardinal, ada bishop, ada pemimpin-pemimpin gereja berkumpul di situ semua, termasuk di sebelah daripada Charles kelima itu adalah John Eck yang terkenal sebagai jaksa penuntut yang akan mengadili akan Martin Luther. Ternyata betul yang teman-temannya katakan. Luther berpikir mungkin di situ ada kenaifan daripada dia, berpikir inilah kesempatan dia boleh mempertahankan, menjelaskan akan pengajarannya, tetapi sebenarnya ini bukanlah diberi kesempatan. Tetapi John Eck langsung waktu Luther masuk di situ, di tengah-tengah ada tumpukan buku daripada Martin Luther. Seluruh tulisan-tulisan dia sudah ada di situ. Dan John Eck langsung menghakimi akan Luther. Engkau berani-beraninya menghakimi akan gereja Tuhan yang sudah ratusan, sudah 1.500 sampai saat itu berdiri dengan segala pengajarannya. Dan semua apa yang kau tuliskan itu semuanya mengkritik akan gereja dan kau menganggap dirimu yang paling benar. Maka sekarang, apakah engkau akan mencabut seluruh pengajaranmu dan mengatakan kau bersalah di hadapan akan pengadilan ini? Maka Luther agak kaget dan dia mengatakan, bolehkah saya minta waktu 1 hari untuk memikirkan akan hal ini? Maka dia minta, akan dikasih waktu 1 hari. Ya, dia 1 hari kemudian besoknya 18 April 1521. Maka disitulah kalimat daripada Martin Luther yang terkenal, yang kemarin dikutip oleh Pak David Tong kalau tidak salah ya. 18 April 21. Saya membaca agak lengkapnya ya kalimat Martin Luther di sini di dalam bahasa Inggris ya terlebih dahulu. Unless I am convinced by the testimony of the Scripture or by clear reason. For I do not trust either the Pope or the Council alone, since it is well known that they often erred and contradicted themselves. I am bound to Scripture I have quoted, and my conscience is captive to the Word of God. I cannot and I will not retract anything, since it is neither safe nor right to go against conscience. I cannot do otherwise. Here I stand. I cannot do no other. God help me. Amin. Pada intinya dia mengatakan semua yang kecuali firman Tuhan dan clear reason atau conscience itu ya, terjemahannya menyatakan dia bersalah, dia tidak akan menarik semua itu. Ya, dan dia hati nuraninya sudah dikuasai oleh firman Tuhan. Dan dia sangat yakin tahu sekali apa yang dituliskan itu benar. Dan dia tidak akan menarik semua itu. Kecuali engkau bisa menyatakan apa yang saya tulis itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara sekalian, inilah yang kita boleh belajar melihat keteguhan daripada Martin Luther yang didasarkan kepada kepastian akan firman Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab. Dia tidak lagi berdasarkan kepada apa yang dikatakan gereja pada waktu itu, karena memang gereja sudah menjadi rusak dan pengajaran sudah menjadi kacau. Dan situlah Luther berani mempertaruhkan nyawanya karena firman Tuhan yang
kekal yang benar itu dia pegang di dalam hidupnya. Saudara sekalian, kita sangat bersyukur juga ya, minggu kemarin kita boleh mendengar akan seminar, dan khususnya saya mengutip apa yang dikatakan Pak Billy, mengingatkan kita. Saya rasa itu menyeimbangkan, sungguh-sungguh menyeimbangkan apa yang disampaikan oleh Pak Tong, bahwa sehingga kita boleh sungguh-sungguh bukan mengidolakan para reformator dan reformasi itu sendiri, tapi kita mengerti bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah Tuhan yang sedang bekerja melalui para reformator, mengembalikan gereja kembali sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Saya percaya itu sungguh-sungguh benar, dan itulah yang Martin Luther yakini. Ya, Martin Luther sendiri sadar ini bukan karena kehebatan dia, bukan karena keberanian dia, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, karena Tuhan yang bekerja dan firman Tuhan yang bekerja membawa gereja kembali kepada maksud dan rencananya. Kita bisa melihat ini ketika kemudian gerakan reformasi menjadi semakin besar dan semakin luas, dan kemudian Luther ditanya, mengapa gerakan reformasi ini bisa menjadi begitu besar dan berpengaruh di dalam bukan hanya Jerman tapi bahkan kepada seluruh Eropa. Maka jawaban Martin Luther ini menegaskan kebenaran ini. Dia mengatakan kalimat yang menarik sekali. Saya hanya mengajar, berkhotbah, dan menulis berdasarkan firman Tuhan. Hanya itu yang saya lakukan. Dan ketika saya tidur dan minum bir di Wittenberg, teman-teman, dia suka minum bir, orang Jerman minum bir, ya konteksnya pada saat itu, ya, ya mungkin ya, dan sebagainya ya. Dan ketika saya tidur dan minum bir Wittenberg dengan teman-temanku, firman itu sendiri bekerja memperlemah kepausan jauh lebih dahsyat daripada apa yang bisa dilakukan seorang raja. Dia tutup, I did nothing, the word did everything. Nah, itu saudara sekalian, itulah kesadaran dari Martin Luther. Dia menyadari dia hanya mengerjakan apa yang bisa dia lakukan, tetapi dia sadar reformasi itu bisa menjadi besar, reformasi itu bisa menjadi dahsyat dan berpengaruh dan membawa gereja kembali kepada maksud dan rencana Tuhan. Dan itu adalah semata-mata karena pekerjaan Tuhan, pekerjaan firman Tuhan yang bekerja di antara orang yang percaya. Saudara sekalian, bukankah ketika kita mengerti akan kebenaran ini, firman yang bersifat pasti itu memberikan kepada kita juga keteduhan, rasa aman, ketentraman di dalam keadaan dunia yang tidak pasti ini. Kita banyak hal yang tidak pasti. Saya percaya banyak di antara saudara-saudara sekalian yang di sini, di atas, siapapun yang mengikuti akan kebaktian ini dalam zaman pandemik ini, banyak hal yang tidak pasti. Ya, banyak hal mulai terbuka, tetapi banyak hal ke depan, banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang terjadi yang kita banyak mungkin khawatir dan sebagainya, banyak ketidakpastian. Tapi biarlah setiap kita boleh hari ini diingatkan bahwa kita boleh memegang kepada firman Tuhan yang pasti. Kerajaan Allah yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita, itu adalah kerajaan yang pasti akan terjadi. Firman Tuhan itu pasti akan terjadi, karena Dia adalah Allah yang kekal, Dia Allah yang berdaulat, dan Dia Allah yang menguasai segala sesuatu. Saya ambil satu contoh saja ya, yang secara praktikal ini boleh sungguh-sungguh saudara diingatkan di dalam hal-hal yang kecil-kecil di dalam hidup kita. Kita memegang kembali, kita pegang firman Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang memberi ketegaan, kelegaan, rasa aman, rasa tentram dalam hidup kita, berjalan di tengah-tengah segala ketidakpastian daripada dunia ini yang kita melihat sedang terjadi di sekeliling kita. Saya sendiri misalnya beberapa bulan yang lalu saya mengatakan kepada saudara-saudara di pengurus, mungkin saya akan harus pulang ke Indonesia begitu ya, untuk menengok papa saya. Waktu itu papa saya kena COVID ya, masuk rumah sakit, dan kemudian dia sudah sakit jantung dan dia ada sakit jantung dan sakit-sakit yang lain, sehingga mungkin waktunya tidak lama lagi, saya pikir gitu ya. Ini harus, kalau ada kesempatan pulang bisa pulang. Ya, para pengurus sangat mendukung, pulang, Pak Budi pulang, berapapun harganya pulang, harus pulang gitu ya. Lihat-lihat
susah banget itu pulang. Susah banget dan harus karantina di sini, nanti di sana karantina dulu berapa 8 hari atau mungkin waktu itu mungkin masih lebih, dan nanti balik ke sini lagi karantina, mesti izinnya. Wah, segala macam tiketnya, mungkin pergi ke sana nggak bisa pulang. Banyak sekali ketidakpastian. Ya jadi bingung juga gitu ya. Cari-cari juga kayaknya nggak mungkin ya. Tanya Pak Paul, kayaknya susah untuk dapat. Setelah itu kemudian karena setelah itu waktu nunggu, akhirnya ternyata papa saya udah tidak di rumah sakit dan pulang. Terus Papa bilang kalau waktu di rumah sakit juga jangan kasih tahu COVID. Kalau COVID mungkin nggak boleh pergi, kita malah nggak boleh pergi dan sebagainya lah, macam-macam begitu ketidakpastian. Jadi akhirnya sudah gimana ya? Gimana akhirnya tunggu, doakan, pikirkan, dan sudah ya tunggu dulu dah. Keputusannya tunggu dulu. Ternyata papa saya lebih baik ya. Sekarang sudah lebih baik keadaannya dan sudah di rumah dan sudah sehat. Sempat setelah itu masuk rumah sakit lagi karena mungkin long COVID dan sebagainya ya. Lalu kemudian kontak tiap hari, kontak juga nggak tahu keadaannya seperti apa. Sempat makin parah. Waduh, ini ada kesempatan nggak ya? Akhirnya doa lagi, bersandar pada Tuhan. Sudah, percaya saja lah. Percaya Tuhan pimpin, tapi kayaknya nggak bisa. Kalau pergi meninggalkan gereja begitu lama, saya bilang saya mungkin ambil cuti long leave saya masih ada long leave, cuti panjang yang belum diambil 3 bulan lebih. Mungkin saya mesti ambil 3 bulan di sana karantina, nanti pulang lagi karantina 2 minggu, berapa banyak waktunya itu ya, mesti habis. Tapi apakah saya pikir lagi, apakah layak ya membuang waktu begitu banyak dan tidak bisa melayani dan sebagainya, juga meninggalkan keluarga dan sebagainya. Doa lagi, pikir, tidak tahu ya, tapi bersandar kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, apa yang Dia sediakan itu yang terbaik. Nah itu jadi tetap dengan sampai sekarang mungkin ya, sampai sekarang ya keadaan lebih baik ya. Papa saya udah baik di rumah, sehat, kembali sehat lagi, dan ya saya tetap merencanakan akan pulang di dalam mungkin Januari kalau dibuka, kalau ada pesawat ya, dan sebagainya. Dan harap-harap kita bersyukur nih sekarang sudah, kalau pulang balik lagi sudah tidak usah karantina ya. Itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi yang saya mau mengatakan bukan segala sesuatu menjadi lebih baik, tetapi di tengah-tengah ketidakpastian yang saya hadapi dan kita hadapi semua, saya percaya banyak ketidakpastian dalam hidup kita. Biarlah kita memegang akan firman Tuhan. Biarlah kita percaya akan firman Tuhan. Kita dibangkitkan kembali hati kita. Iman kita diteguhkan kembali. Dan sungguh memegang akan kebenaran firman dan janjinya itu adalah sesuatu yang pasti. Saudara sekalian, hal yang kedua yang kita boleh lihat di sini bersama-sama. Bahwa kalau pertama adalah kerajaan Allah yang pasti, kita melihat yang kedua, kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang menyegarkan. Ya, menyegarkan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-3b sampai 4. Ini memberi gambaran yang betul-betul sangat menyegarkan dan indah. Ayat 3b. Apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. When one rules over man in righteousness, when he rules in the fear of God, he is like the light of morning at sunrise on a cloudless morning, like the brightness after rain that brings the grass from the earth. Ini gambaran yang menyegarkan, bukan? Kita gambaran yang singkat tapi menyegarkan, seperti pagi ini ya, pagi dingin, masih dingin, tapi begitu matahari muncul, apalagi kalau kita bayangkan habis hujan, begitu. Habis hujan, malamnya hujan, tapi kemudian malamnya badai seperti beberapa hari yang lalu. Ya, kemudian pagi-pagi semua sudah tenang, matahari muncul, matahari menyinari rumput yang basah, ya, kesegaran, hari yang baru. Kita mengharapkan ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Inilah gambaran penguasa, pemerintah atau raja yang menyegarkan karena dia memerintah dengan adil dan dia memerintah dengan takut akan Allah yang digambarkan di dalam ayat yang keempat. Saudara sekalian, gambaran penguasa yang tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan dirinya sendiri,
Gambaran penguasa yang tidak memikirkan akan dirinya sendiri, tetapi membangun dan memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Dia memerintah dengan keadilan. Bukankah ini gambaran yang sangat menyegarkan, apalagi di tengah-tengah akan zaman ini sekali lagi. Kalau kita melihat pemerintah, melihat penguasa, maka seluruhnya banyak memikirkan akan diri, kepentingan diri, politik sendiri, partai sendiri, dan sebagainya. Ya, seringkali kita di dalam election dimanapun di seluruh dunia, itu kita waktu orang election, pemilihan pemerintah, pemilihan presiden, pemilihan perdana menteri, pemilihan akan premier, maka seringkali yang terjadi adalah orang-orang sudah mulai apatis. Kita ya harus pilih lah, tapi kita akhirnya memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Ya, harus memilih, tapi semuanya buruk, ini buruk, itu buruk. Ya, kita tapi harus pilih juga, begitu ya. Kita karena itu di tengah-tengah keadaan seperti ini juga di Indonesia kita seringkali keadaan seperti itu. Tidak ada pilihan yang baik, ya. Tapi kita bersyukur sekali di dalam di dalam election yang kedua, election yang terakhir ini, kita bersyukur ada Presiden Jokowi, ya, yang meskipun bukan tanpa kelemahan, ya, kita tahu salah satunya korupsi itu semakin banyak di Indonesia waktu zaman Jokowi ini, termasuk menteri-menterinya banyak yang dipenjara dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat apa yang dia kerjakan itu menjadi kesegaran. Begitu banyak yang dikerjakan Presiden Jokowi di dalam masa pemerintahannya yang 7 tahun, mungkin masih 3 tahun lagi ke depan. Itu begitu banyak. Kalau sudah mengikuti saya di Australia terus ngikutin politik di Indonesia. Istri saya sudah bilang nanti pulang jadi politician Indonesia aja. Mengikuti banyak. Kalau di sini, di sini COVID terus ngikutinnya ya. Tapi di Indonesia begitu banyak aktivitas, begitu banyak pencapaian dikerjakan, jalan tol, Freeport, kemakmuran, bikin smelter di Indonesia, bikin smelter untuk pabrik nikel, itu menjadi salah satu yang terbesar nanti bahan yang untuk mobil listrik, untuk baterai listrik, ya, dan sebagainya. Indonesia menjadi sangat maju, begitu banyak hal yang baik. Itu adalah kesegaran. Kita dengar itu, kita melihat banyak hal yang baik, ya, yang terjadi. Kalau di Australia dari dulu sampai sekarang ya begini terus, ya sama aja ya. Nggak ada perubahan yang signifikan sesungguhnya. Tapi itu adalah kalau kita melihat apa yang terjadi di Indonesia itu menyegarkan, tetapi itu hanyalah common grace. Itu adalah anugerah umum yang Tuhan berikan kepada Indonesia. Tetapi penguasa yang dimaksud oleh Daud di sini adalah pastilah menunjuk kepada Mesias, ya, yang akan memerintah dengan keadilan yang sempurna. Kalau kita membaca sebelumnya, merenungkan pasal yang ke-22, maka Daud bersyukur kepada Tuhan akan anugerahnya di dalam masa yang lalu, akan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam pemerintahan dia, meskipun itu juga bayang-bayang dari pemerintahan daripada Mesias yang akan datang. Tetapi di sini secara spesifik sebenarnya Daud melihat kepada ke depan, melihat bahwa akan ada apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Ini penunjuk kepada pemerintahan yang akan dikerjakan oleh Mesias, anak daripada Daud, yang merupakan penggenapan daripada janji Tuhan kepada Daud, perjanjian yang kekal itu. Saudara sekalian, kalau kita melihat kembali kepada reformasi dan apa yang dikerjakan oleh Martin Luther, maka ketika Martin Luther memberitakan firman Tuhan, ketika Martin Luther memberitakan akan keselamatan yang adalah semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam Kristus saja dan diterima hanya dengan iman saja, maka ini memberikan kesegaran dan pengharapan luar biasa bagi orang-orang yang pada zaman itu, khususnya orang-orang Roma Katolik yang berbeban berat karena harus membeli surat pengampunan dosa.
Mereka yang sudah susah, sudah miskin, mereka ditekan lagi oleh gereja. Karena dipaksa untuk memberi surat pengampunan dosa. Karena dengan tujuan sebenarnya karena gereja kekurangan dana untuk membangun Saint Peter Basilica pada saat itu. Dengan segala doktrin yang salah, dengan segala kehidupan moral yang rusak, dan kemudian menekan akan jemaat, akan umat Tuhan pada waktu itu, maka itu menjadi beban yang berat sekali bagi gereja Tuhan pada saat itu. Ketika Martin Luther memberitakan firman, kembali kepada firman, kepada keselamatan semata-mata, tidak bergantung kepada apapun yang kita lakukan. Bahwa keselamatan itu semata-mata adalah hanya karena anugerah Tuhan di dalam Kristus saja, yang diterima hanya dengan iman saja. Tidak ada apapun yang kita lakukan. Iman itu pun bukan apa yang kita lakukan. Iman itu adalah seperti tangan tukang minta-minta, a beggar yang meminta belas kasihan Tuhan yang Tuhan berikan. Yang semata-mata semua keselamatan, kebenaran itu Tuhan berikan di dalam Kristus sebagai anugerahnya yang semata-mata. Saudara sekalian, itulah kebenaran. Kebenaran yang sejati, firman Tuhan yang sejati. Ketika kita mengerti dengan benar-benar, maka itu sesungguhnya akan memberi kelegaan, memberi kesegaran, memberi kekuatan kepada kita. Saudara sekalian, ketika kita mentaati firman Tuhan, ketika engkau mendengar perintah-perintah dari firman Tuhan, dan engkau menganggapnya itu menjadi satu beban yang berat, menjadi kesusahan yang berat, yang engkau mentaatinya karena dengan beban yang berat, dengan menggerutu, maka kita sebenarnya belum sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan, maksud daripada firman Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa ketika engkau mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kau. Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Berbeban berat karena dosa, berbeban berat justru karena melawan Tuhan, berbeban berat termasuk melalui mentaati ajaran-ajaran gereja yang salah. Maka itu menjadi beban yang berat di dalam hidup kita. Dan juga mungkin karena sikap kita yang salah, maka justru kita menganggap firman Tuhan itu menjadi berbeban berat. Tapi Kristus mengatakan, datanglah kepadaku, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Karena kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Dan aku akan memberi kelegaan bagi jiwamu. Biar kita mengerti firman, dan di dalam setelah lewat dari pandemik ini, kita kembali datang kepada firman Tuhan, kembali disegarkan, kembali dikuatkan, kembali menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kita tahu, kita sadar bahwa perintah kehendak Tuhan itu adalah perintah yang baik, perintah yang menyegarkan, perintah yang bukan memenjarakan kita, tapi perintah yang memerdekakan kita. You will know the truth, and the truth will set you free. Sungguh-sungguh merdeka, sungguh-sungguh menerima kesegaran dan kelegaan yang sejati. Saudara sekalian, tentu bukan kebebasan yang liar atau kesegaran yang diingini oleh hati manusia yang berdosa. Karena kita tahu kebebasan yang liar, kebebasan yang seturut dengan keinginan kita sendiri, yang bukan tunduk kepada firman Tuhan, itu justru bukan kebebasan. Itu justru bukan kelegaan. Itu justru hanya akan menghancurkan kita dan merusak dan memenjarakan jiwa kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan kesegaran dan kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dari poin ini kita masuk ke dalam poin yang terakhir, ya, bahwa kerajaan Allah itu bersifat eksklusif, tanda kutip, ya, eksklusif. Tentu tanda kutip artinya kita harus mengerti dengan tepat akan kata eksklusif di sini. Kita melihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semua seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak. Dan dengan api mereka dibakar habis. Saya baca Inggrisnya, ya. But evil men, atau ada yang mengatakan ada worthless men. Ya. ESV mengatakan worthless men. Ya. Evil men are all to be cast aside like thorns, which are not gathered with the hand. Whoever touches thorns uses a tool of iron or the shaft of a spear. They are burned up where
Delai. Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa tidak semua orang itu menginginkan kerajaan Allah itu datang. Ya, kerajaan Allah bersifat pasti. Kerajaan Allah bersifat menyegarkan. Tetapi tidak semua orang. Di sini sangat realistis, sangat tepat menggambarkan. Tidak semua orang menginginkan kerajaan itu datang karena tentu dosa mereka. Karena ini adalah orang-orang dursila, evil men, orang-orang yang jahat di hadapan hatinya yang berdosa. Dan tidak semua orang itu mau tunduk kepada raja yang memerintah dengan keadilan. Ini adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Dia itu digambarkan seperti duri yang menusuk, ya, dikontraskan dengan fajar pagi yang menyegarkan dan menghidupkan ketika Mesias itu datang. Mereka itu karena itu mereka akan diambil dengan gagang tombak dan dibakar habis. Digambarkan ayat yang ke-7. Saudara sekalian, kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang tentu telah datang di dalam Kristus, in the first coming of Christ, dan juga yang akan sempurna nanti ketika dia datang untuk kedua kalinya. Di sini kita melihat bahwa kerajaan Allah itu memiliki dua sisi di sini. Sisi yang pertama dan poin yang pertama dan yang kedua, firman yang pasti, yang kekal, firman yang menyegarkan, memerdekakan kita. Tapi dalam poin yang terakhir kita juga boleh melihat ini firman itu yang datang. Kerajaan Allah ketika dia datang ada sifat yang menghancurkan. Kerajaan Allah itu datang ada dua sisi. Ada sisi yang menyelamatkan manusia berdosa, tetapi juga ada judgment pada manusia berdosa yang tidak mau bertobat, yang terus mau berada di dalam jalannya yang salah dan terus melawan akan Tuhan yang berdaulat itu. Saudara sekalian, orang-orang yang jahat, orang-orang yang dursila di sini, mereka adalah orang-orang yang tidak ingin berbagian di dalam kerajaan Allah yang adil, kerajaan Allah yang benar dan yang kudus. Mereka tidak mau tunduk kepada raja yang adil, kepada raja yang benar dan kepada raja yang kudus. Karena itu mereka akan dibuang selama-lamanya dari hadapan Tuhan. Dengan api mereka dibakar habis. Ayat yang ke-7 mengatakan. Bukankah ini peringatan yang terus-menerus juga dikatakan di dalam perjanjian baru. Misalnya di dalam khotbah Kristus sendiri. Saya bacakan di dalam Matius pasal yang ke-13. Ayat yang ke-41-42 misalnya. Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara sekalian, ini adalah berita yang juga kita harus beritakan. Firman Allah, kerajaan Allah itu ketika dia datang, dia bukan hanya menghibur, bukan hanya menyelamatkan, bukan hanya memberi kesegaran kepada kita, tetapi dia juga akan menghakimi, dia juga akan mengkondem, dia juga akan menyatakan kesalahan daripada orang-orang yang bersalah dan juga akhirnya akan menghukum mereka di dalam api yang tidak akan habis-habisnya. Saudara sekalian, berita firman ini tentu berita yang tidak disukai oleh dunia ini, ya. Dan bahkan kalau kita mendengar gereja-gereja yang ada di dalam dunia ini ini berita yang cukup banyak gereja yang juga tidak pernah memberitakan berita yang seperti ini. Gereja yang tidak berani menegur dosa, gereja yang terus toleransi terhadap semua hal, termasuk kepada pengajaran-pengajaran yang salah. Ini menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi sifat daripada firman Tuhan, sifat daripada kerajaan Allah. Kalau kembali mengambil contoh daripada reformator, maka para reformator Martin Luther akan mengatakan tidak, kita tidak ada hubungannya antara firman Tuhan, pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan dengan para pemimpin-pemimpin gereja yang rusak dan korup pada saat itu. Dan mereka akan, karena itu Martin Luther akan terus berjuang sampai penghabisan. Dia berjuang untuk melawan pengajar-pengajar yang palsu, termasuk pengajar-pengajar yang palsu yang ada di dalam gereja. Dia akan terus berperang, dan saya percaya kita pun adalah berbagian di dalam
di dalam gerakan dan semangat yang seperti demikian. Yang saya percaya itu adalah semangat yang kita lihat hari ini juga dinyatakan oleh firman Tuhan. Belakangan kita ada ngobrol-ngobrol pengurus dan beberapa pemuda itu bahwa ada gerakan yang besar di antara pemuda, khususnya di antara pemuda, khususnya di antara mahasiswa itu yang disebut sebagai ajaran yang disebut sebagai Shincheonji, ya, Shincheonji. Saudara sekalian, saya tidak akan bahas detail hari ini, ya, tetapi hanya memberi introduksi kepada saudara sekalian. Ini adalah ajaran yang mereka sangat giat, mereka sangat aktif, ya, di mana-mana tempat. Juga sempat kontak ke Sydney, Ibu Lucy kontak ke Sydney, Ibu Sari mengatakan juga sangat aktif mereka di sana, merekrut para mahasiswa. Dan saya mulai baca, mulai merenungkan, melihat, wah, ini memang satu ajaran yang sangat berbahaya. Ya, mungkin banyak yang belum pernah mendengar, tapi para pemuda mungkin sudah mulai dengar dan menghadapi akan hal ini. Shincheonji itu, saudara nanti bisa boleh lihat sendiri, ya, pelajari sendiri. Nanti kita akan sedang pikirkan bagaimana caranya. Kita akan bikin seminar, kita akan berbicara juga dengan pemuda-pemuda. Ya, ini adalah satu ajaran yang saya boleh katakan ini sudah pasti ini adalah ajaran yang salah. Ini adalah bidat. Ini adalah ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Mereka tentu menganggap diri Kristen. Mereka ajak merekrut para pemuda, para mahasiswa untuk Bible study. Tapi Bible study-nya adalah Bible study yang sangat spesifik sebenarnya, khususnya berbicara tentang kitab Wahyu. Dan kalau saudara membaca sejarahnya, saudara akan tahu ini adalah satu gerakan yang didirikan oleh seorang bernama Lee Man-hee. Ya, Lee Man-hee. Sudah baca salah satu ciri daripada bidat. Sudah tahu pasti hampir semua seperti Mormon dan sebagainya. Itu salah satu ciri daripada bidat adalah mereka langsung menarik diri mereka itu adalah orang yang paling spesial. Seperti Joseph Smith itu pendiri Mormon, dan Lee Man-hee juga dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Dia bahkan mengatakan, ada banyak penafsiran, dia mengatakan dia adalah Mesias itu sendiri. Ya. Dan tapi banyak pengikutnya, ratusan ribu. Ya, dan sekarang mereka bukan hanya dari Korea tentu mulainya, tapi kemudian ke Amerika, ke Australia juga, ke Indonesia juga, dan sebagainya. Ini adalah ajaran yang saya pernah membaca juga di ABC, tapi apa benar ya, seberapa sih ini ABC kadang-kadang juga kan nggak netral, ya mungkin saya lagi benci gitu sama kekristenan kali sebagainya, nggak begitu gubris lah. Waktu saya baca, karena kita mendengar ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian mulai membaca, merenungkan. Itu salah satu ciri bidat, ya. Mereka langsung melihat firman Tuhan dan nubuat-nubuat daripada firman Tuhan, dan itulah saya. Pasti begitu. Spesial, I am special. Aku adalah Joseph Smith juga begitu. Joseph Smith adalah dia ditabiskan oleh Yesus Kristus sendiri. Dia ditabiskan. Dia menjadi penerus daripada pekerjaan Yesus. Jadi dari mereka langsung lompat dari Alkitab langsung pada diri mereka. Mereka membuang semua 2000 tahun daripada sejarah gereja. Ya, khususnya reformasi yang sangat penting 500 tahun yang lalu. Mereka buang, mereka tidak anggap itu semua. Mereka langsung lompat dari Yesus Kristus, dari para rasul, langsung ke saya. Itu langsung ciri bidat. Itu pasti bidat. Ya, kalau sudah membaca, melihat para reformasi juga tidak membuang sejarah. Mereka menarik, khususnya yang paling besar adalah Agustinus, Bapak Gereja, abad yang keempat. Mereka terus melihat Bapak-Bapak Gereja, pekerjaan Tuhan di dalam sejarah, ada di dalam sejarah. Kalau sudah mengikuti Gereja Reform Injili Indonesia, Pak Tong tidak pernah menganggap dialah yang memulai akan gerakan reform, begitu ya. Tidak, ajaran reform itu ada di dalam kelas katekisasi ada pertanyaan seperti itu. Ajaran reformasi itu dimulai oleh siapa? Pendeta Stephen Tong. Siapa gitu. Ada orang yang pilih Pendeta Stephen Tong. Salah itu. Salah. Bukan dimulai oleh Pak Tong. Kalau gerakan reform Injili ya betul. Tapi gerakan reform Injili itu bagian daripada pekerjaan Tuhan di dalam sejarah. Ini melanjutkan terus pekerjaan Tuhan. Tuhan terus bekerja. Ya. Dari Martin Luther, John Calvin, ada Zwingli, ada terus para Puritan dan sebagainya. Dan terus berlanjut pekerjaan Tuhan itu. Tapi salah satu ciri bidat seperti yang dikatakan juga Lee Man-hee ini. Dia langsung dari Alkitab ada nubuat. Nah, nubuat itu untuk saya.
Sayalah yang mengenapi nubuat itu. Pasti langsung bidat itu. Ya, dan dia membuang semuanya. Kita harus belajar, kita harus gerakan ini, gereja ini akan terus berjuang dan kita akan berperang. Kita akan melindungi domba-domba milik kita. Domba-domba milik Tuhan, lebih tepatnya. Yang ada Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kita akan melindungi umat Tuhan dan kita akan mengajarkan kebenaran, membawa mereka. Bukan hanya pengajaran yang salah, caranya sendiri juga sudah salah. Ya, caranya dengan itulah memaksa-maksa, ya, dan menekan orang, mengkurung orang, memisahkan orang dari seluruh keluarganya, dari teman-temannya. Salah satu strategi yang mereka kerjakan ini terus dikerjakan dengan sama strategi di mana-mana. Ketika engkau masuk ke dalam pengajaran ini, mereka juga selalu di kampus-kampus mereka tidak bilang ini Shincheonji. Mereka tidak terus terang mengatakan. Itu pun langsung ketahuan. Itu pasti dari setan. Setan adalah pekerjaannya seperti itu. Menutupi, dia adalah the father of lies. Mereka mau melakukan mereka berpura-pura mengajarkan kebenaran, tapi dengan cara-cara yang bohong, dengan penipuan-penipuan. Pasti itu juga sudah dari setan. Dan menekan, menarik. Kalau engkau jangan cerita kepada siapapun. Jangan kasih tahu keluargamu, gerejamu, pendetamu apalagi. Jangan kasih tahu dia. Ya, bahwa kamu mengikuti ini. Nah, itu pasti sudah salah. Kalau kita buka semuanya. Buka, belajar. Justru dari gerakan Reform Injili, Pak Tong ketika sudah mendirikan ini semua semakin besar, semakin banyak orang mengikuti, maka buka kelas, buka perpustakaan, ya, sehingga engkau belajar, kau baca, kau lihat, inilah yang apa yang kita ajarkan, justru inilah yang sejati, inilah kebenaran firman Tuhan. Martin Luther justru menerjemahkan Alkitab supaya orang membaca, supaya orang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya mata orang-orang Kristen terbuka, dan terbuka kepada apa? Kepada kebenaran, dan mengerti apa yang diberitakan oleh firman Tuhan. Saudara sekalian, itulah ciri-ciri kita akan mendobrak, kita akan merekrut, dan kita akan justru kalau bisa bukan hanya menjaga orang-orang milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, tetapi juga masuk, bukan hanya defensif, mungkin ofensif kepada mereka. Orang-orang yang mencoba merekrut akan jemaat kita. Kita coba tarik lagi, merekrut mereka kembali kepada kebenaran. Nah, ini kita yang sedang berjuang. Inilah perjuangan kita bersama-sama. Firman Tuhan itu, kerajaan Allah itu bersifat eksklusif di dalam pengertian itu. Hanya bagi umat pilihan Tuhan. Bagi orang-orang yang akhirnya tunduk kepada Tuhan. Tidak bagi orang pengajar-pengajar palsu. Tuhan Yesus berkata dengan keras sekali kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, terkutuklah engkau. Tapi ketika dia bertemu dengan orang-orang berdosa, yang tidak mengerti, yang kemudian sadar akan dosanya, dia selalu dengan lembut, selalu dengan berkata, menarik orang, tidak kompromi dengan dosa, dia membongkar dosa daripada perempuan Samaria, tetapi dia menarik, memberi kasih, mengerti, dan membawa dia kepada kebenaran. Orang perempuan yang tertangkap berzina, yang hampir dilempar batu, Tuhan Yesus tidak menghukum dia, tapi Tuhan justru mengasihi dia dan mengampuni dia dan membawa dia kembali kepada Tuhan. Saudara sekalian, biarlah ini menjadi kesadaran kita ketika kita menjadi umat Tuhan. Ini juga tentu juga menjadi peringatan bagi kita. Bukan hanya kita akan melawan akan pengajar-pengajar yang palsu itu, tetapi kita juga kebenaran poin terakhir ini juga boleh menjadi peringatan bagi kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan? Apakah kita termasuk orang-orang yang mau taat kepada Tuhan? Apakah kita orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya kita ingin memuliakan Tuhan, ingin mengkuduskan nama Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh berdoa, datanglah kerajaanmu. Kita menginginkan Tuhan datang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kita rindu kehendak Tuhan jadi di bumi, di dalam hidup kita, di dunia ini, seperti di surga. Kita ingin mentaati dia. Yesaya pasal yang ke-66, ayat 23-24, itu adalah peringatan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan sendiri. Menjadi peringatan supaya kita
menjadi umat yang sungguh-sungguh mentaati dan dengan sukacita mentaati kepada Raja yang adil, yang kudus, dan yang benar itu. Saya bacakan kepada saudara peringatan dari Yesaya kepada umat Tuhan, bangsa Israel. Yesaya 66 ayat 23-24. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Sudah lihat pemisahan di sini. Orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Bukan berarti kita sudah sempurna, tetapi kita ada hati yang mau takut akan Tuhan. Kita hati yang sadar kita masih sangat kurang. Saya rasa itu yang Pak Billy katakan kemarin juga sangat benar. Ketika kita datang, ketika kita mendengar kebenaran, kalau kita kemudian pulang mengatakan, aku orang yang benar, aku orang aku kemudian kita pulang menjadi orang yang sombong karena kita sudah memiliki anugerah Tuhan, kita sudah mendapatkan kebenaran, kita adalah bagian daripada gereja Reform Injil Indonesia. Itu justru adalah sikap yang sangat salah ketika kita mendengar firman Tuhan. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita makin sadar betapa kita masih lemah, masih kurang, banyak kekurangan. Kita memohon belas kasihan Tuhan, kita mohon kekuatan Tuhan, kita memohon akan anugerah Tuhan dan yang memimpin kita. Dan disitulah kita boleh mengalami kesukaan yang besar. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Seperti tadi kita baca. Di situ kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berbahagia, bersyukur. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena pencapaian kita, tapi semata-mata karena belas kasihan, anugerah, dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita menjadi gentar, sekaligus kita menjadi gentar ketika melihat pemisahan yang Tuhan Alkitab mengajarkan kepada kita. Ada umat Tuhan yang datang sujud menyembah kepada Tuhan, tapi umat Tuhan ini melihat ada orang-orang lain yang juga kemungkinan ini adalah peringatan yang Tuhan berikan, Yesaya berikan kepada orang Israel sendiri. Bangkai-bangkai orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya itu akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Biarlah kita pegang dua-dua hal ini. Anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, tapi sekaligus peringatan Tuhan dan penghukuman Tuhan bagi orang-orang yang memberontak dan tidak mau taat dan tidak mau tunduk kepada Allah yang suci, yang mulia, dan yang benar itu. Saudara sekalian, biarlah di perkataan Daud yang terakhir ini, dan kita lihat dari terang reformasi, boleh memberi kekuatan kepada kita, dorong kita kembali untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berjuang di dalam masa pandemik yang atau restriction lockdown yang sudah selesai ini, dalam kebebasan yang Tuhan berikan. Kita boleh pakai dengan baik-baik dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam sukacita, di dalam anugerah, di dalam pimpinannya, di dalam berkatnya yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Saja kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih.
Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu adalah firman yang pasti dan kekal. Kami bersyukur karena firman-Mu adalah firman yang memberi kesegaran dan kekuatan bagi kami. Kami juga bersyukur karena firman-Mu memberi peringatan kepada kami untuk kami boleh sungguh-sungguh menyatakan hidup yang sesuai dengan panggilan dan pekerjaan Tuhan yang Kau sudah nyatakan kepada kami. Tuhan, tolonglah kami menjadi umat Tuhan yang bersinar terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa setelah kami keluar daripada lockdown ini, kami boleh sungguh-sungguh memakai kesempatan yang baik yang Kau berikan kepada kami. Segala kebebasan ini kami boleh pakai, segala waktu yang Engkau sediakan kami boleh gunakan untuk mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bersama-sama umat-Mu di gereja-Mu, baik di Melbourne maupun saudara kami di Auckland yang masih menantikan untuk keluar daripada lockdown yang masih dihadapi. Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang terus memimpin kami. Dan kami ada di Melbourne untuk boleh pakai kesempatan ini untuk mengejar, berjuang, mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Beri kami kesukaan, kekuatan, dan kuasa untuk boleh menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi gereja-Mu dan juga bagi hidup setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.